Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan rangkaian flip-flop dan jenis-jenisnya. Dengan anggotanya yaitu yang pertama Fahru Rozi dengan NIM 120, 130, 166. Yang kedua Hana Ramadana dengan NIM 120, 130, 165. Yang ketiga Adrian Adli Ramadan dengan NIM 120, 130, 023. Yang keempat Nur Rohman dengan NIM 120, 130, 078. Yang kelima Prisa Putra Dijayana Sastra dengan NIM 120, 130, 159. Yang keenam Agil Dwi Saputra dengan NIM 118, 130, 131. Yang ketujuh Zevanya Octavian dengan NIM 120, 130, 126. Dan yang terakhir adalah Samuel M. Simbolon dengan NIM 120, 130, 153. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian kombinasi dengan sekuensial. Apa itu rangkaian kombinasi dan sekuensial serta perbedaannya? Yang pertama di sini saya akan menjelaskan rangkaian kombinasional. Rangkaian kombinasional itu ada 4. Ada adder, komparator, multiplexer, dan decoder. Dan ada output rangkaian kombinasional pada suatu saat hanya tergantung pada keadaan input saat itu juga. Output atau input rangkaian kombinasional sebelumnya tidak mempengaruhi output dengan input yang terbaru. Rangkaian kombinasional tidak memiliki kemampuan mengingat atau menyimpan keadaan yang pernah dihasilkan sebelumnya, atau tidak memiliki memori. Lanjut. Sedangkan rangkaian sekuensial, suatu sistem digital yang keadaan outputnya saat itu dipengaruhi oleh keadaan input saat itu juga, serta tergantung pada keadaan input dan atau output pada sebelumnya. Pada sistem sekuensial diperlukan memori atau pengingat. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samuel Simbolon, NIM 120, 130, 153, Prodi Teknik Elektro, kelompok 3 Sistem Digital RB. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang flip-flop. Apa itu flip-flop? Nah, flip-flop merupakan rangkaian elektronika yang mempunyai dua buah kondisi stabil yang bisa digunakan untuk menyimpan suatu informasi. Flip-flop dikatakan sebagai rangkaian elektronika karena flip-flop ini terdiri dari beberapa komponen yang terdiri dari beberapa gerbang logika. Jadi, flip-flop ini bisa dikatakan sebagai suatu rangkaian dari kumpulan gerbang-gerbang logika. Pengaplikasian rangkaian flip-flop menggunakan teori gerbang logika yang mempunyai sifat multivibrator bistabil. Dikatakan multivibrator bistabil karena nilai yang keluar pada tingkat tegangan akan berubah kondisinya jika ada suatu pemicu atau trigger. Jenis-jenis flip-flop. Yang pertama itu ada JK flip-flop, yang kedua ada SR flip-flop, yang ketiga ada D flip-flop, dan yang keempat ada T flip-flop. Lanjutnya, fungsi flip-flop pada rangkaian digital. Yang pertama itu untuk menyimpan data biner secara semi-permanen. Yang kedua, untuk membuat rangkaian digital. Dan yang ketiga, untuk membuat register geser. Dan keempat, untuk membuat sel memori. Nah, ini merupakan contoh gambar sirkuit flip-flop yang ini. Dan ini merupakan gambar barang jadinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja rangkaian flip-flop. Di sini terdapat 4 buah resistor, 1, 2, 3, 4, dan 2 kapasitor. Kapasitor 1, kapasitor 2, dan juga ada 2 LED. 1, 2. Nah, jika rangkaian ini dijalankan, nah rangkaian ini digambar pada software Proteus. Jika gambar rangkaian ini dijalankan, maka lampu akan menyala secara bergantian atau kedap-kedip. Lampu akan bergantian, hal ini dikarenakan transistor yang berperan sebagai saklar dan juga kapasitor yang mempengaruhi waktu kedip lampu. Ketika kapasitor 1 yang ini mengisi arus, maka kapasitor 2 akan mengalami pengosongan. Terjadinya pengosongan kapasitor dikarenakan transistor sedang mengalami saturasi.
Nah, perbedaan jeda waktu antara pengisian dan pengosongan pada kapasitor mengakibatkan lampu menyala secara bergantian atau kedap-kedip. Semakin besar kapasitor, semakin lambat pula jeda waktu untuk lampu berkedip. Dan begitu juga sebaliknya, semakin kecil kapasitor, semakin cepat pula jeda waktu untuk waktu lampu berkedip pada rangkaian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Ali Ramadan dengan NIM 120130023 dari kelompok 3 RB yang akan menjelaskan mengenai flip-flop SR atau set reset. Flip-flop set reset ini adalah dasarnya semua flip-flop yang memiliki dua gerbang inputan atau masukan, yaitu R dan S. R artinya reset dan S artinya set. Dan flip-flop ini juga mempunyai dua keluaran atau output, yaitu Q dan Q0. Bila S bernilai ke 1 dan R bernilai ke 0, maka output Q akan berapa logika 0 dan Q0 pada logika 1. Bila R bernilai ke 1 dan S bernilai ke 0, maka keadaan output akan berubah menjadi Q berada pada logika 1 dan Q0 pada logika 0. Sifat paling penting dari flip-flop adalah bahwa sistem ini dapat menempati salah satu dari dua keadaan stabil, yaitu stabil 1 diperoleh saat Q sama dengan 1 dan Q0 sama dengan 0, sedangkan stabil kedua diperoleh saat Q sama dengan 0 dan Q0 sama dengan 1. Flip-flop reset juga mencangkup dua gerbang NOR dan juga dua gerbang NAND. Flip-flop ini juga dikenal sebagai SR latch. Ini adalah contoh dari set reset flip-flop dengan gerbang NOR. Itu gambarnya untuk tabel logikanya. Jika S 0 dan R 0, maka output dari Q dan Q0 dengan Q0 1. Ini untuk yang logika selanjutnya bisa dilihat dalam tabel ini. Dari tabel yang sudah kita lihat tadi, dapat dijelaskan sistem pengoperasian SR flip-flop dengan gerbang NOR ini. Itu yang pertama, jika input S dan R keduanya berlogika 0, maka nilai outputnya tidak berubah dari nilai sebelumnya, atau kondisinya hold. Jika input S berlogika 1, maka output akan bernilai logika 1, disebut kondisi set. Jika input R bernilai logika 1, maka output akan bernilai logika 0, disebut kondisi reset. Jika kedua input S dan R sama-sama bernilai 1, maka output tidak dapat dibaca karena Q dan Q0 bisa mempunyai nilai yang sama, dan ini tidak diperbolehkan dalam flip-flop. Untuk contoh set reset flip-flop dengan gerbang NAND, seperti digambar pada rangkaian flip-flop seperti ini. Untuk tabel logikanya, jika S inputnya 0, R dan inputnya 0, maka Q bernilai 0 dan Q0 bernilai 1. Bisa kita lihat dalam tabel di sini, sistem pengoperasian SR flip-flop ini dengan gerbang NAND berlawanan dengan SR flip-flop dengan gerbang NOR tadi. Kondisi hold terjadi jika kedua nilai input S dan R bernilai 1, sedangkan kondisi don't care atau tidak tercapai jika keduanya bernilai NOR. Jadi kebalikan dari yang ada pada NOR tadi, pada poin keempat. Jika input S bernilai 0, maka flip-flop menjadi reset. Sebaliknya, jika input R bernilai 1, maka flip-flop akan menjadi set. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan mengenai reset flip-flop. Jika ada kesalahan maupun kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah semohon ampun. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Edi Saputra dengan NIM 118131331. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian flip-flop set reset delta atau biasa disebut dengan clock FFSR. Pada umumnya, sistem digital terdiri dari banyak flip-flop. Untuk memberikan kemungkinan perubahan flip-flop yang satu sinkron dengan flip-flop yang lain, diperlukan tambahan saluran inputan. Saluran input tersebut dikenal sebagai input data atau clock atau biasa disebut dengan CK. Perubahan output FFSR berdata hanya terjadi jika input CK bernilai 1. Jika input CK bernilai 0,
maka S aksen dan R aksen sama dengan 1, sehingga output key dapat bernilai 0 atau 1. Pada saat CK bernilai 0, meskipun nilai S dan R berubah-ubah, output flip-flop akan tetap. Output flip-flop berubah hanya ketika CK bertransisi dari 0 ke 1. Dan nilai output tersebut tergantung dari keadaan S dan R pada saat CK bernilai 1. Transisi detak ini dinamakan dengan transisi positif. Selanjutnya, output flip-flop tidak akan berubah meskipun nilai CK. Perkenalkan, nama saya Zebanya Octavian, 120, 130, 126 dari Prodi Teknik Elektro Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang rangkaian flip-flop JK atau biasa disebut dengan FFJK. Flip-flop JK merupakan pengembangan daripada flip-flop RS. Karena flip-flop RS memiliki kekurangan, yaitu terjadinya keadaan terlarang pada keadaan tertentu, sehingga dibuatlah solusi dengan menciptakan sebuah rangkaian model flip-flop JK. Jika kita lihat pada gambar, bagian yang ini merupakan bagian daripada flip-flop RS. Sedangkan bagian yang ini merupakan penambahan sehingga muncullah flip-flop JK. Ditambahkanlah gerbang N pada kedua bola inputan di R dan di S sehingga muncullah rangkaian baru yang dibentuk sehingga menciptakan sebuah rangkaian flip-flop JK. Dan jika dilihat pada gambar di sebelahnya, ini merupakan gambar rangkaian FFJK dibentuk dalam bentuk gerbang logika. Dan jika kita lihat hasil daripada inputannya, ini merupakan hasil daripada tabel kebenaran hasil daripada inputan dan outputannya. Jika diinputkan 0 pada J dan K, maka dihasilkan Qn-nya 0 dan Qn per 1-nya juga 0. Jika diinputkan pada J 0 dan K 0, maka di Qn-nya menghasilkan 1 dan Qn per 1 menghasilkan 1. Jika diinputkan pada J 0 dan K 1, maka hasil outputan dari Qn adalah 0 dan Qn per 1 0. Jika diinputkan pada J 0 dan K1, hasil Qn-nya 1 dan Qn per 1-nya 0. Dan jika diinputkan Q-nya J-nya 1 dan K-nya 0, maka hasil output Qn-nya 0 dan Qn per 1 1. Jika diinputkan J-nya 1, K-nya 0, Qn per 1, maka output Qn adalah 1 dan Qn per 1 adalah 1. Dan jika diinputkan 1 pada J dan K1, maka hasil Qn-nya adalah 0 dan Qn per 1 1. Dan jika diinputkan J dan K1 masing-masing 1, maka outputnya dari Qn 1 dan Qn per 1-nya 1. Nah, dari tabel kebenaran ini kita dapat menyimpulkan bahwa flip-flop ini juga memiliki kelemahan, di mana pada outputan J dan K yang memiliki nilai sama dengan 1, memiliki hasil output yang bisa berubah-ubah, karena pada bagian ini menghasilkan 0 dan 1, dan pada bagian satu lagi 1 dan 0, sehingga pada keadaan ini disebut keadaan raceball. Sekian. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Brisya Putra Jaya Sastra dengan nomor induk mahasiswa 120130159 dari Prodi Teknik Elektro angkatan tahun 2020, kelas Sistem Digital RB. Sekarang saya akan menjelaskan flip-flop JK Master Slave FF JKMS. Pengertian JK Master Slave flip-flop JK Master Slave merupakan suatu cara lain untuk menghindari pemacuan. Flip-flop ini juga merupakan kombinasi dari dua penahan yang diatur oleh sinyal pendetak. Flip-flop master slave dibangun agar kerja JK flip-flop lebih stabil, yaitu dengan menggabungkan dua buah JK flip-flop. Flip-flop pertama disebut master dan flip-flop kedua disebut slave.
Master merupakan flip-flop yang diatur oleh sinyal pendetak pada saat naik positif, sedangkan slave merupakan flip-flop yang diatur oleh sinyal pendetak pada saat turun atau negatif. Pada saat sinyal detak berada pada kondisi naik, master yang aktif dan slave menjadi tidak aktif. Dan sebaliknya, pada saat sinyal detak pada kondisi turun, master tidak aktif dan slave aktif. Kelebihan JKFF terhadap FF sebelumnya yaitu JKFF tidak mempunyai kondisi terlarang. Artinya, berapapun input yang diberikan asal ada clock, maka akan terjadi perubahan pada output. FFJKMS dapat disusun dari FFJK sebagai master dan FFSR berdetak sebagai slave. Umpan balik berasal dari FFSR. FFJKMS disusun untuk mengatasi kelemahan pada FFJK. Polaritas pulsa yang masuk ke FFJK berlawanan dengan polaritas pulsa yang masuk ke FFSR berdetak. Dan ini adalah contoh tabel kebenaran FFJKMS sama dengan tabel kebenaran FFJK. Jika CK berubah dari 0 ke 1, keluaran dari FFJK akan berubah sesuai dengan tabel kebenarannya. Tetapi karena pada saat ini detak dari FFSR berdetak bernilai 0, maka keluarannya tetap. Akibatnya nilai Q yang diumpan balikan juga masih tetap, sehingga tidak terjadi rest rebound. Setelah harga CK kembali ke 0, maka nilai keluaran dari FFSR berdetak yang juga merupakan keluaran dari FFJKMS berubah. Oleh karena memasukkan FFSR berdetak dihubungkan dengan keluaran FFJK, yang berarti harga S dan R selalu berlawanan. Maka keluaran dari FFSR berdetak akan berubah mengikuti harga keluaran dari FFJK. Dan ini merupakan tabel kebenaran FFJKMS sama dengan tabel kebenaran dari FFJK. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Nur Rohman, NIM 120130078. Di sini saya akan menjelaskan mengenai flip-flop delay atau sering disingkat dengan FFD. Jadi, FFD atau flip-flop delay ini merupakan jenis flip-flop lain, di mana FFD ini merupakan flip-flop berdetak yang bekerja hanya dengan satu input. Jika kita lihat rangkaiannya di sini terdapat D atau delay atau data yang merupakan inputannya. Dalam rangkaian ini kita dapat lihat inputannya cuma satu, dan di sini terdapat flip-flop delay ini disusun dengan menambahkan gerbang NOT atau inverter. Di sini terdapat inverter di mana ini merupakan NOT AND. Kalau di rangkaiannya yaitu setelah inverter ini ada gerbang AND. Jadi menggunakan NOT AND atau NAND. Kemudian setelah itu antara input S dan R, biasanya di sini kalau flip-flop SR gitu, ya. Di sini ada S dan R pada flip-flop SR berdetak atau set reset berdetak, ataupun antara J dan K pada flip-flop JK. Nah, output dari flip-flop delay atau FFD tergantung dari sinyal clock-nya. Jadi output yang dihasilkan itu tergantung dari clock yang ini, sinyal clock dari sini. Nah, kita dapat lihat di sini juga terdapat key dan key accent, di mana biasanya key accent ini merupakan kebalikan dari key. Sebagai contoh, jika key-nya itu bernilai 0, maka key accent-nya akan bernilai 1, begitupun sebaliknya. Nah, kita dapat lihat tabel kebenarannya, itu jika D-nya bernilai 0, D ini bernilai 0, dan Qn-nya bernilai 0, maka Qn plus 1-nya akan bernilai 0 juga. Nah, jika D-nya bernilai 0, Qn-nya bernilai 1, maka Qn plus 1-nya akan berkebalikan dari Qn-nya, yaitu 0. Nah, jika D-nya itu bernilai 1 dan Qn-nya bernilai 0, maka Qn plus 1-nya akan bernilai 1. Nah, jika D-nya bernilai 1 dan Qn-nya bernilai 1, maka Qn plus 1-nya akan bernilai 1. Di sini 0 itu menandakan bahwa dia itu low, dan 1 itu menandakan bahwa dia itu high. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Farul Razi, NIM 12013166 dari Prodi Teknik Elektro. Di sini saya akan sedikit menjelaskan dari flip-flop TK
Tautokle. Flip-flop D dan flip-flop T merupakan jenis flip-flop lain. Flip-flop D dan flip-flop T merupakan flip-flop berdetak yang bekerja hanya dengan satu input. Flip-flop T disusun menggunakan flip-flop J dan flip-flop K, yang kedua inputnya dihubungkan menjadi satu. Sehingga diperoleh flip-flop yang dimiliki karakteristik membalik input sebelumnya jika input tinggi dan inputnya akan tetap jika inputnya rendah. Di sini ada gerbang logika dari flip-flop T. Di sini ada N dan NOR. Jika masukan dari flip-flop T ini 0 dan Qn-nya 0, yang didapat dari Qn plus satunya yaitu 0. Tapi jika T-nya 0 dan Qn-nya 1, jadi Qn tambah satunya dapatnya 1. Jika T-nya 1 dan Qn-nya 0, jadi Qn tambah satunya dapatnya 1. Tapi jika T-nya 1 dan Qn-nya 1, di sini dapatnya 0. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.